semuanya, selamat datang di Bada Cerita, tempatnya berbagi cerita. Kembali lagi saya Ulan. Di sini kami telah mendatangi sosok pelaku usaha yang benar-benar sangat menginspirasi untuk kita, yaitu Pak Supeno. Halo Bapak. Iya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Pak, Ya. maksud kedatangan kami di sini kan kami mencari sosok yang sangat menginspiratif bagi pelaku UMKM yang ada di Morenin. Tapi jauh sebelumnya, silahkan Bapak memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Supeno, pelaku usaha yang ini pengelola peternakan langgeng akikah Langgeng Iya. Akikah. yang ada di AIUT Rumah Tumbuh. Langgeng Akikah. Iya. Langgeng Akikah tuh kira-kira ada nggak Pak maksud arti nama itu? Kalau biasanya kan dalam suatu hubungan Benar. kan langgeng itu tuh selalu sama-sama Iya. gitu yang ya itu apa Pak? Ingin berketerusan gitu ya. Iya. Jadi pertama pencetus nama langgeng pun sebenarnya bukan saya sendiri. Awalnya saya punya nama dulu itu peternakan itu namanya Kalimasodo. Seperti itu. Apa artinya? Kalimasodo. Kalimasodo itu ya artinya sebenarnya ini itu cerita pewayangan senjata orang pewayangan orang Jawa dulu kan. Artinya itu mungkin sahadat sebenarnya seperti itu. Cuman saat perjalanan belum lama ini banyak kendala. Waktu itu ada kambing saya banyak yang mati seperti itu kan. Terus saya punya inisiatif ingin ganti nama lah seperti itu kan. Terus ada kawan yang ngasih saya ajak cerita, gimana kalau namanya ini dibuat langgeng gitu kan, seperti itu kan. Dulu pinginnya langgeng jaya, langgeng mandiri seperti katanya. Akhirnya dibuat peternak langgeng seperti itu aja sebenarnya pertamanya kan. Itu pun dari kawan sebenarnya. Jadi pingin artinya langgeng itu ya pingin berketerusan sampai kapanpun kan gitu. Artinya seperti Berarti usaha itu. Continue Pak ya, berkelanjutan. Iya, berkelanjutan seperti itu. Bisa diceritakan enggak Pak apa namanya? Awal mulanya berdirinya Langgeng Akikah ini? Awalnya ya sebenarnya iseng-iseng juga salah ya. Ya. Kebetulan juga salah ya, intinya mungkin itu keberkahan itulah, mudah-mudahan seperti itu. Pertamanya ya cuman kita di sela-sela waktu kesibukan yang lain, karena dulu kan usahanya kan sebelum kita fokus ke pertahanan ini kan ya usahanya udah serabutan gitu ya. Serabutan. Melok bangunan, kadang ngojek, kadang di kebun kan seperti itu. Mungkin ya, awalnya belum seperti ini kan. Seperti itu. Tahun berapa Pak? Sekitar ya kalau tanya sih sebenarnya sudah lama sih ya. Kurang lebih 2013 lah mungkin itu. 9 tahun berarti Pak ya? Iya sekitar itulah ya, kurang lebihnya sudah lama waktunya. Iya. Awalnya itu berapa Pak? Berapa kambing Pak? Awalnya ya tadi itu karena untuk di sela-sela waktu itu cuman 3 ekor awal dulu pertama memelihara kan. Di sela-sela waktu kesibukan yang lain, dari karena melok bangunan, balik dari bangunan ngambil ke rumputnya kan seperti itu. Terus lama-lama punya inisiatif karena pas musim lebaran haji itu kayaknya ada peluang gitu kan, jadi kebetulan Potensi nih, Pak? iya potensi Potensi, iya ya. potensi untuk arah ke sana. Kebetulan ada kawan juga yang memotivasi kan, udah Mas Purno jual kambing korban sekalian, nanti saya yang ngadakan kan gitu awal-awalnya dulu bagi hasil seperti itu. Berarti itu modal awal Bapak sendiri atau join sama teman Pak? Dari pertamanya bergerak itu yo saya cuman modal tenaga lah seperti itu. Modal tenaga ngurusinya, meliharanya. Berarti kambingnya punya seteman. Iya, punya kawan yang modal dulu pertama waktu untuk korban tuh kawan dulu. Awalnya memang dulu tidak di sini kan, waktu masih sedikit dulu kan. Kemudian karena cita-cita kita punya usaha ini kan bisa berkembang gitu kan. Terus mulai saya rasakan udah nggak cukup lagi ya di tempat lama, ya saya inisiatif untuk cari tempat yang baru yang kira-kira tidak mengganggu lingkungan masyarakat. Awalnya seperti itu dulu kan. Benar. Karena kan kita kan berbicara tentang peternakan kan, Iya. berbicara berbau-bau. Bau kan, pasti ada bau-baunya, ada jijik-jijiknya kan seperti itu. Ini Pak berdampak nggak Pak ke lingkungan sekitar? Alhamdulillah mungkin bisa kita rasakan sendiri, ada minuman, ada makan, kurasa enggak Pak, ini juga
udaranya pun bapak-bapak dan mbak juga mungkin bisa merasakan ada nggak perbedaan seperti itu. Aman, Jadi Pak. artinya saya rasakan dengan lingkungan juga mereka kurasa ya tidak terganggu. Kambingnya sendiri ini Pak, memang dari Bapak mengelola sendiri atau Bapak distributor juga, atau memang kambingnya ini diimpor dari Datangkan, luar, iya. didatangkan dari luar? Karena saya motivasinya ini adalah jual beli, jadi saya mendatangkan dari luar. Ya, bukan peternakan pembesaran atau breeding kalau istilah sekarang itu kan ada breeding apa itu untuk peternak pembesaran kan. Kalau saya ini kan penggemukan untuk jual beli. Jadi kalau pasak besok hari ini ya laku gitu. Hari ini ya Pengennya laku. kan iya. Untuk pakannya sendiri Pak? Pakan sementara ini kita masih mengandalkan alami, artinya mengandalkan yang potensi alam yang ada, rumput gitu, seperti hijau-hijauan lah, seperti itu. Kan gini Pak, kita kan hidup di negara tropis ya Pak ya. Mm-mm. Kalau musim hujan ya banyak rumput, Iya. kalau musim kemarau sedikit rumputnya. Nah, Iya. bagaimana Bapak memanajemen pakan itu Pak? Iya, sementara di daerah kita ini walaupun musim terang, musim panas, kalau untuk kebutuhan ternak saya insya Allah masih cukup sementara ini. masih Iya, aman, masih Pak? iya, Aman, masih Pak, ya? aman. Untuk makannya sendiri berapa kali Pak dalam sehari? Kalau kebiasaan sebenarnya hewan juga ada punya kebiasaan. Oh iya, Kalau apa itu, Pak? iya seperti kita makan 3 kali pagi, siang, sore. Hewan juga kalau kita latih untuk seperti itu ya harusnya seperti itu terus. Cuman kadang-kadang tidak seperti itu. Nah, umpamanya hari ini hujan terus sampai setengah hari, belum makan setengah hari tadi kan itu. Baru siang sampai sore. Tapi kan mereka ini makannya kan mamalia gitu kan. Jadi kalau dikasih makan sekalipun sekalian banyak, semalam pun makan sebenarnya seperti itu. Terlepas dari pakannya Pak ya, kebutuhannya itu kan, kebutuhan si kambingnya. Iya. Biar hidup berkelanjutan tadi toh, biar kontinu. Ini Pak, ada enggak kendalanya dalam usaha ini, seperti kambingnya sakit atau Oh, iya. apa? Di luar dari kambingnya sakit atau apa ya? Kita mau distributor mau jual kambing ternyata stoknya kosong atau Iya, gimana? Ada enggak iya. Pak mengalami kendala-kendala seperti itu? Pernah terjadi yang seperti itu, pernah ya. Mungkin sering juga, bukan pernah lagi itu rasa sering. Kalau pernah sekali, kalau sering kan berkali-kali. Berkali-kali, lebih dari sekali yang jelas Pak ya. Kalau kematian dari sakit itu sering kan. Memang itu resiko kita namanya usaha kan pasti ada Konsekuensinya Pak ya. konsekuensi kerugiannya. Bukan kita berpikir untuk untungnya terus kan, pasti ada kerugiannya. Itu pun dari bermacam-macam penyebab, mungkin ada yang masuk angin, ada yang keracunan. Justru malah beberapa bulan yang kemarin tuh ada yang itu kelalaian dari kita sebenarnya, bergantung diri. Ternyata kan Bisa, bisa bergantung bisa. diri ya. Kecelakaan, musibah. ke Karena manusia iya. Tak Itu pikir dia gantung depresi diri. kan, Pak? Iya, Depresi mungkin jadi depresi. bergantung diri, Iya, kan? pertama itu karena memang kan saat itu saya lagi sedang keluar, mungkin kawan-kawan juga enggak dengar ada kejadian itu, jadi begitu saya nyampe sudah kaku, Sudah gantung diri. Iya, sudah gantung diri. Itu kalau dari kematian. Terus tadi dari masalah konsumen beli barang kosong itu pun sering. Karena konsumen kan keinginan mereka kan bermacam-macam. Ada yang pingin barang itu besar, harganya murah. Terus kan seperti itu. Kebetulan saat itu mungkin stok barang ada yang mahal semua, yang besar semua, kan seperti itu. Jadi Kalau sakit Pak, biasanya kan kadang sakit mata atau sakit Iya. apa, itu siapa Pak yang ngobatinnya, atau ada dokter? Pertolongan atau- pertama. iya, Pak. iya. Kalau dulu kita ngandalkan dengan PPL setempat, dokter hewan setempat dulu waktu awal-awalnya. Tapi setelah beberapa waktu kemarin kan kami juga ada dapat bantuan dari dinas. Jadi kebetulan saya sebagai ketua kelompoknya kan jadi dikasih pembekalan untuk ngatasi ternak yang sakit seperti itu. Jadi dikasih obat, terus diajari untuk nyuntik juga. Pertolongan pertama. Pak. Iya, jadi sekarang ini alhamdulillah bisa, walaupun hasilnya tidak maksimal ya kita usahakan seperti itu. Bisa diceritakan enggak, Pak? Kita kan siapa tahu ada teman-teman di luar nih Iya. pengen tahu kalau kambing masuk angin itu pertolongan pertama itu seperti apa toh? Iya. Iya, Biar iya. masyarakat di luar kan tahu, oh ternyata gini loh. Iya. Memang kambing itu baru kelihatan mulai dampak masuk angin, itu kita bisa
perutnya itu dipolesi dengan minyak kayu putih. dipolesi dengan Ya, minyak terus kayu putih. diminumi, kasih minum antangin, dicampur banyu anget gitu kan. Sambil kita bantu diurut-urut seperti itu. Oh, ternyata antangin itu juga Iya, ternyata bermanfaat, mereka Pak, ya. juga Untuk hewan. Iya, bisa pakai obat manusia. Iya, Manusia iya. pun bisa dimanfaatkan untuk herbal-herbal. Iya. Seperti itu. Karena pertama itu, kedua itu solusi pertama karena di tempat kita memang belum ada apotik untuk hewan. Seperti kalau kawan cerita di Lampung, di daerah Jawa yang sudah memang banyak masyarakatnya berbudidaya kambing itu ya udah ada mereka apotiknya, Pak, ya? apotik Sudah untuk ternak. lengkap. Iya, kalau kita belum ada sementara. Oh, penjualan itu kalau bisa di apa ya? Bisa di rate. Mm-mm. Penghitungannya per bulan itu bisa menjual berapa? Oh iya. Tahun ini Per bulan mungkin aja, Pak. bisa antara 30 sampai 50 ekor. Itu satu tahun. 1 bulan. Satu Satu bulan. Iya, Oh, lumayan, satu Pak. bulan. berarti. Alhamdulillah. Ini untuk harganya Pak yang paling tinggi, paling rendah itu berapa? Kisaran. Harganya Kisaran ya sampai 3 jutaan lah. 3 jutaan. Sementara Satu ini ya ekor? 1 ekor sampai 3 juta. Terus Itu yang paling apa? Yang paling tinggi. paling tinggi, oh. Harga paling di atas santok kalau harga-harga biasa untuk akikah gitu kan. Itu harga di luar korban ya. 3 juta itu udah termasuk harga paling tinggi seperti itu. Gitu, Pak, ya. Iya. Itu per bulan 30 sampai 50 ekor. Iya, seperti itulah kira-kira gambarannya. Berarti kalau per tahun ratusan, Pak, ya. Iya. Lumayan juga tuh, Pak. Alhamdulillah, iya, Ini Pak, apa namanya? Ini kan kita berbicara tentang kambing. Ada enggak Pak produk lain setelah kambing? Oh iya. Ini kan kami lihat nih ada kayak pupuk-pupuk. Iya, Ini iya, iya. sebenarnya apa sih, Pak? Iya, Kalau ini kami baca kan ini bokasi namanya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, ke Iya, iya. teman-teman di Iya, luar. iya, iya. Bokasi ini apa, Pak? Oh iya. Nah, jadi selain kita berternak karena ada apa pertamanya apa ya iseng-iseng atau gimana tuh ya bahasanya itu kan iseng-iseng karena masyarakat juga kan banyak yang membutuhkan pupuk seperti itu kan awalnya kita cuman pupuk kandang seperti itu kan jadi kalau ada kawan atau orang yang perlu pupuk kandang ya saya ambilkan di bawah kandang ini saya ambilkan terus kasihkan cuman setelah perjalanan waktu ke waktu ada inisiatif terus juga masukan dari kawan-kawan coba diolah sedemikian rupa dikemas gitu kan akhirnya inilah jadinya Ini namanya dari apa saja? kompos langgeng Langgeng, bokasi ya itu bahannya ya dari kotoran ternak juga dari sampahnya kan terus ada campuran serbuknya serbuk kayu kan seperti itu ada arang sekamnya dengan dicampuri apa namanya starter E4 masih menggunakan E4 nya iya. Bokasi ini sebenarnya apa, Pak? Selain ini kan pupuk, bahannya kan kotoran. Iya. Kotoran apa kuhi kan kalau Iya, bahasanya iya, kan kotoran hewan, Iya. bahasa sopanyo. Kira-kira Pak, ini kayak dicampur Pak selain ini. Iya, iya. Selain kuhi, Iya. ada lagi nggak? Pak? Ini tadi serbuk kayu. Serbuk kayu. Serbuk kayu, terus sampah-sampahnya kan, sampah-sampah dari sisa pakan tadi. Terus ada arang sekamnya kan seperti itu. Ini produk yang dihasilkan dari Iya, langgeng akikah. iya, ini produk turunan dari peternakan langgeng akikah. Namanya langgeng. Langgeng bokasi. Bokasi. Pupuk kompos langgeng bokasi. Kalau produk Bapak sendiri, Oh, Bokasi yang ini, bokasi ini. penjualannya kemana Pak? Ya, kita melayani depot-depot bunga. Depot-depot bunga. Di samping yang dipakai pribadi kan oleh ibu-ibu rumah tangga. Terus kemarin alhamdulillah kita sudah punya apa relasi atau gimana join ya dengan relasi ada join bisa PT juga. ya dengan PT BP Banjarsari Pribumi ya, di daerah Merapi. Merapi, Lahat. Lahat. Ini Pak apa namanya? Tadi kan kita sudah berbicara tentang kambing, produk yang Bapak hasilkan dari langgeng Iya. langgeng akikah. Apa Langgeng namanya? bokasi. Bokasi. Bokasi iya. Motivasi terbesar Bapak untuk tetap menghidupkan usaha ini apa, Pak? Motivasinya. Heeh. Motivasinya ya tetap semangat. Semangat karena kita punya tuntutan keluarga tadi, kebutuhan tadi. Kebutuhan, Iya. Kebutuhan kita kan semakin lama semakin banyak nih. Anak semakin besar, sekolahnya semakin perlu biaya kan. Kita juga kan punya cita-cita punya
kendaraan, punya Iya, rumah, iya. pengen naik haji. Iya, Itu benar. kalau bisa usaha ini bukan sekedar dimarahin. Iya, Wah, benar-benar. mantap Bisa sekali. iya seperti itu. Berarti kan usaha ini bisa menyentuh lapisan masyarakat Iya, yang ada di Muara ini. insya Berdampak Allah. Pak ya. Iya, insya Berdampak Allah. kira-kira. Gini Pak, apa namanya? Kasih dulu Pak kami spirit biar kami lebih semangat lagi, apa namanya? Siapa tahu Siapa tahu Oke. pulang silakan, dari Pak. sini kami bisa buka usaha peternakan kambing juga, Pak. Iya, sebenarnya semangat itu kan untuk siapapun bisa ya. Iya. Terus usaha itu bukan harus menyontoh yang kita hadapi saat ini. Mungkin kan seperti itu kalau menurut saya sih. Mungkin Mbak Ulan di sana punya apa namanya inisiatif atau punya keterampilannya ya bisa dikembangkan. Iya, Seperti benar-benar, itu. Terus Bapak juga kan seperti itu. Artinya bukan harus usaha yang kita lihat saat ini harus kita peloi juga seperti itu, tidak juga. Cuman artinya kalau sekedar ilmu ya siapapun boleh kan seperti itu. Untuk ini ada pihak yang apa support dari usaha Bapak ini enggak? Ya, alhamdulillah selama ini memang usaha walaupun saya sudah berjalan lama tapi memang ada sebagai pendukung-pendukung saya di belakang sana. Iya, kan. benar. Saya nggak mungkin bisa berkembang, bisa dikenal oleh masyarakat luar sana, produk saya diterima oleh masyarakat banyak kalau mungkin tanpa bantuan oleh saudara-saudara dan yang terpenting itu dari bapak-bapak apa dari PT PAMA. Oh, PT Memang PAMA ada ya. support dari mereka, Support dari ada mereka. Sebenarnya Pak, apa untuk kita membangun usaha ini yang paling penting itu apa Pak? Di awal membangun di awal usaha. Apa Terlepas dulu? niat. Ter- Terlepas dari niat. terlepas niat ya sebenarnya banyak faktornya, dukungannya banyak, termasuk modal sebenarnya dukung juga. Iya, benar. Itu Kalau kita usaha pingin cepat berkembang sebenarnya ya modal. modal itu. Nah, kalau saya kan beguyur. Seperti itu modal saya Oh, ya beguyur. modal. Iya. Bukan modal nekat Pak. Salah satunya nekat juga karena nggak punya yang lain. sangat sangat menginspirasi sekali Pak. Berawal Insya dari Allah. 3 kambing Pak ya. Iya, awalnya memang dari 3 kambing. Kami lihat di sini Pak Bapak mendapatkan sertifikat. Itu sertifikat apa Pak? Itu sertifikat ini pelatihan tentang pemotongan hewan korban dan akikah. Jadi di sini pemotongan juga Pak ya. Iya, kami juga menyiapkan jasa pemotongan seperti itu. Untuk konsumen yang kira-kira acaranya nak pingin dipermudah, mereka sibuk dengan waktu karena di lingkungan kita banyak orang sibuk nih. Iya, benar. Jadi kadang-kadang pingin praktis langsung diantarkan ke catering atau yang lainnya ya kita nyiapkan jasa pemotongan. Kalau menyerah artinya ada musibah, ada kerugian langsung tutup, tinggalkan, itu menyerah. Tapi kalau puas, udah merasa barang kita sudah laku di pasaran, tidak berusaha untuk lebih meningkatkan lagi daripada produk yang sudah